Warga panik saat 28 rumah adat di Kampung Adat Waruwora, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, NTT dilalap api. Jauhnya kampung dari fasilitas damkar dan bahan bangunan yang terbuat dari ilalang dan kayu membuat api merambat hingga menghanguskan puluhan rumah. Akibat kebakaran hanya tinggal 8 rumah adat yang bisa terhindar dari amukan si jago merah. 139 warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Kejadian kebakaran ini memang sumber apinya tidak jelas karena pemilik rumah yang terbakar pertama ini mereka ada di sawah semua, tidak ada orangnya di dalam rumah seperti itu. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah dan penyebab kebakaran dalam penyelidikan. Dari Sumba Barat, NTT, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk terbakar hingga mengeluarkan kepulan asap saat mengantre untuk mengisi BBM di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, warga yang panik langsung berhamburan meninggalkan antrian. Ya, pemirsa, beginilah kepanikan sejumlah warga yang berhamburan keluar dari SPBU Lawedeski di Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara. Kepanikan ini disebabkan oleh sebuah truk yang terbakar dan mengeluarkan asap saat tengah mengantri pengisian BBM. Beruntung, api dengan cepat berhasil dipadamkan dan SPBU sementara memberhentikan aktivitas pengisian BBM. Diketahui dampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara membuat BBM menjadi langka, sehingga warga membludak antri untuk mengisi BBM kendaraannya. Akibat kelangkaan minyak, sebuah mobil ambulans dari RSUD Aceh Singkil kehabisan BBM saat hendak merujuk pasien ke Medan, Sumatera Utara. Ya, beruntung warga beramai-ramai menyedot minyak di kendaraan mereka untuk disumbangkan kepada ambulans. Petugas SPBU dan warga beramai-ramai membantu mengambil bahan bakar yang ada di kendaraan masing-masing untuk disumbangkan kepada ambulans. Ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil itu hendak merujuk pasien ke rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Namun persediaan BBM mobil ambulans menipis. Ambulans tersebut sempat singgah di sejumlah SPBU di kawasan Aceh Singkil. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, BBM di SPBU tak kunjung datang. Kemudian ambulans tersebut melanjutkan perjalanan dan singgah di SPBU di wilayah Subulus Salam. Namun persediaan BBM di SPBU tersebut juga kosong hingga mendapat sumbangan bahan bakar dari warga. Rumah sakit RSUD Aceh Singkil membawa pasien stroke. Kebetulan bapak itu harus segera dibawa ke rumah sakit Medan untuk melakukan CT scanning kepala untuk memastikan apakah ada pembuluh darah yang pecah. Dan ketika kami bawa, memang mobil ambulans itu lagi rest, tidak ada minyaknya. Biasanya memang ada minyaknya, tapi karena berhubung minyak ini susah, memang langka. Pas pulang kemarin, kebetulan ambulans itu lagi ada waktu merujuk itu, pulangnya tidak ada minyak. Warga berharap kelangkaan BBM di daerah secepatnya bisa teratasi sehingga dampak kelangkaan itu tidak kian meluas. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Yo, hati-hati ya. Pemirsa, puluhan personel TNI bahu-membahu membersihkan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang yang dipenuhi lumpur usai diterjang banjir. Ya, mereka juga memindahkan sejumlah kendaraan yang menutupi jalan agar dapat kembali dilintasi. Belum. Puluhan personel TNI dari Kodim 0117 Aceh Tamiang terjun langsung menangani pasca banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Mereka memindahkan mobil-mobil yang terendam banjir dan lumpur ke tempat yang lebih aman, sehingga akses jalan utama menuju RSUD Aceh Tamiang kembali terbuka.
Para prajurit juga membersihkan seisi rumah sakit yang penuh lumpur usai diterjang banjir. Lumpur setebal 40 cm ini dibersihkan agar lantai 1 rumah sakit dapat kembali beroperasi. Adapun hingga kini, RSUD Aceh Tamiang masih merawat sejumlah pasien di lantai 2 yang tidak terkena banjir. Personel TNI juga mengerahkan 1 unit mobil damkar untuk mempercepat pembersihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi antrian terpaksa dibubarkan. Rumah sakit itu adalah akses vital di sebuah wilayah untuk kesehatan. Kalau rumah sakitnya mati atau lumpuh, kayak mana masyarakat di sekitar untuk berobat? Aku nggak nyangka RSUD Aceh Tamiang tuh separah ini. Ini lumpuh total, nggak bisa ngapain. Obat berserakan, obat hancur. Di luar sana, di luar tuh banyak kali orang sakit. Kami dari Medan bawa obat ke sini. Pemirsa, aksi dramatis terjadi saat anggota Brimob Polda Sumatera Utara menggendong bayi menyeberangi jembatan darurat yang hampir roboh di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Sementara di Agam, Sumatera Barat, pemirsa, seorang lansia yang sedang sakit terpaksa ditandu melewati longsoran karena tinggal di lokasi rawan longsor. Di bawah langit kelabu dan derasnya air sungai yang terus naik, keberanian seorang personel Brimob Polda Sumut kembali menjadi penyelamat bagi warga yang terjebak banjir. Suara gemercik air yang ganas dan derak jembatan kayu yang nyaris patah tak menghentikan langkah anggota Brimob yang berjalan perlahan menahan napas pada setiap pijakan. Hati-hati, Kak. Di dadanya ia menggendong seorang bayi kecil masih merah, masih rapuh, yang menangis lirih tanpa memahami bahaya yang mengintai di sekelilingnya. Tak hanya mengevakuasi sang bayi, mereka juga membantu masyarakat lain menyeberangi jembatan menuju tempat yang lebih aman. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, seorang lansia yang sedang sakit terpaksa ditandu melewati longsoran karena tinggal di lokasi rawan longsor. Lansia warga Pahambatan Nagari Balingka, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam ditandu melewati beberapa titik longsoran di Jalan Balingka Malalak. Kakek berusia 70 tahunan ini sedang dalam kondisi sakit sehingga harus dibantu keluar dari rumahnya. Data terbaru dari Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Agam menunjukkan jumlah korban mengungsi telah mencapai 6.206 orang, terbanyak berada di Kecamatan Tanjung Raya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah titik pemukiman masyarakat di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini masih terendam banjir. Ya, kondisi ini membuat warga tetap bertahan di berbagai lokasi pengungsian yang telah disediakan. Sudah hampir 11 hari, ratusan kepala keluarga di Kecamatan Tanjung Pura tidak dapat kembali ke rumah mereka. Warga yang mengungsi terdiri dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Mereka bertahan dengan kondisi serba terbatas dan hidup seadanya di lokasi pengungsian.
Sejumlah warga mulai mengalami keluhan kesehatan karena tempat pengungsian tidak memiliki dinding maupun pintu. Kondisi ini sangat meresahkan bagi para pengungsi, ditambah air di permukiman yang tidak kunjung surut, meski sungai di sekitarnya sudah menunjukkan penurunan. Di tengah pencarian korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat, tim SAR menemukan bunga rafflesia mekar di tepian sungai. Ya pemirsa, temuan langka ini terjadi di balik operasi penyelamatan yang masih berlangsung. Proses pencarian korban hilang pasca banjir bandang yang menerjang Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Sumatera Barat masih berlangsung. Saat menyisir area terdampak bencana, tim SAR tidak sengaja menemukan bunga rafflesia yang sedang mekar di tengah hutan basah. Penemuan ini terjadi saat mereka menelusuri jalur sulit untuk mencari korban yang belum ditemukan. Pada saat tim gabungan SAR melakukan penyisiran sungai tidak jauh dari aliran sungai yang alat berat bekerja, pada sisi tebing kita menemukan bunga rafflesia yang sangat indah sekali. Hingga hari ke-11 pencarian, 34 korban yang belum ditemukan, 19 diantaranya warga Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo sentil Bupati Aceh Selatan yang pergi umroh tanpa izin kalau wilayahnya terdampak bencana. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Today.